Ketika kerajaan berdiri megah, ketika panji-panji Mataram berkibar di angkasa, semua orang bersorak, menganggap kemenangan telah sempurna. Namun di balik kegemilangan itu, ada satu sosok yang diam, berdiri di antara bayangan tiang istana, menatap jauh ke arah sawah yang masih berkabut. Dialah Ki Juru Martani, orang tua bijak yang tahu mendirikan kerajaan itu mudah, tapi menjaga jiwanya agar tetap hidup, itu perjuangan yang sesungguhnya. Mataram kini telah resmi menjadi kekuatan baru. Panembahan Senopati duduk di atas tahta. Rakyat mulai menaruh hormat, dan para bangsawan dari Pajang, Pati hingga Kediri datang membawa upeti dan janji setia. Namun di mata Juru Martani, kejayaan ini seperti api, indah, tapi bisa membakar dirinya sendiri. Dia tahu, di balik dinding batu istana, sudah mulai muncul bibit kesombongan, perebutan pengaruh, dan rasa ingin diakui lebih dari yang lain. Suatu malam, ia duduk berdua dengan Panembahan Senopati di pendopo istana. Bulan menggantung di langit, menerangi wajah dua generasi, yang satu muda dan berkuasa, yang satu tua dan penuh kebijaksanaan. Ki Juru Martani berucap, "Nak Mas, kerajaan ini sudah tegak, tapi jangan biarkan ia berdiri hanya di atas kekuatan. Mataram bukan hanya istana dan prajurit. Ia harus punya jiwa, jiwa yang mengikat langit dan bumi." "Apakah Mataram belum sempurna, Paman?" jawab Panembahan Senopati. "Belum. Ia baru lahir, tapi arah hidupnya belum ditentukan. Kita bisa memilih menjadi kerajaan yang menaklukkan atau kerajaan yang menerangi," lanjut Ki Juru Martani. Kata-kata itu menggema dalam hati Senopati. Ia diam menatap taman istana yang diterpa cahaya bulan. Di dadanya mulai tumbuh kegelisahan, karena ia tahu jalan Mataram yang sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Dan sejak malam itu, Juru Martani bukan lagi penasehat perang atau politik. Ia menjadi penjaga ruh Mataram yang menuntun arah batin kerajaan. Agar kekuasaan tak menelan kebijaksanaan, ia sadar ancaman bagi Mataram tidak lagi datang dari luar, tetapi dari dalam, dari hati manusia yang mudah lupa bahwa setiap tahta pada dasarnya adalah ujian dari langit. Sebuah kerajaan bisa dibangun dengan pedang, tapi hanya bisa bertahan dengan rasa. Mataram sudah tegak, namun bagi Ki Juru Martani, kerajaan ini belum hidup. Ia bagaikan tubuh tanpa jiwa, megah tapi dingin. Dan tugasnya lah untuk menyalakan nyawa itu, bukan dengan perang, tapi dengan pemahaman akan makna hidup dan kekuasaan. Hari-hari pertama setelah Mataram berdiri, pendopo istana ramai dengan upacara, hadiah, dan pujian. Namun di tengah sorak-sorai itu, Juru Martani justru sering memilih menyepi keluar istana, ke sawah, ke sungai, ke tempat rakyat menanak nasi dan menanam padi. Ia berkata pelan kepada muridnya, "Nak Mas, kerajaan tidak bisa hidup dari singgasana. Ia hidup dari tanah, dari nafas rakyatnya. Kalau Mataram ingin abadi, ia harus belajar dari bumi yang dipijak." Dari perjalanan itulah lahir falsafah rasa Mataram, sebuah pandangan bahwa kekuasaan harus menyatu dengan kehidupan rakyat, dengan alam, dan dengan kehendak Tuhan. Bagi Juru Martani, raja bukan sekedar pemimpin dunia, tapi penyambung kehendak langit. Suatu sore, di bawah pohon beringin tua, Panembahan Senopati datang menemui pamannya. Di tangannya, ia membawa segenggam tanah dari halaman istana. Panembahan Senopati bertanya, "Paman, ini tanah Mataram.
Katanya tanah ini diberkati, tapi mengapa ada yang berkata tanah ini juga bisa membawa petaka? Juru Martani tersenyum menatap tanah itu dengan lembut. Tanah itu sama saja, Nak Mas. Ia bisa jadi berkah, bisa pula jadi kutuk. Yang membedakan bukan tanahnya, tapi hati penguasanya. Kalau raja sombong, tanah ini akan kering. Tapi kalau raja bersujud, tanah ini akan menumbuhkan rezeki dari segala arah. Kata-kata itu menancap dalam. Senopati diam, memandang jauh ke sawah yang mulai menguning. Di balik wajahnya yang tenang, hatinya bergolak karena ia tahu pamannya sedang mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pemerintahan. Hari demi hari, Mataram mulai berubah. Upacara kerajaan kini disertai doa dan semedi. Prajurit diajarkan laku prihatin, dan rakyat didorong untuk hidup dalam keseimbangan. Juru Martani menanamkan satu ajaran penting, bahwa Mataram harus menjadi bayangan dari tatanan langit. Tempat raja berlaku seperti matahari, menyinari tanpa membakar, menghangatkan tanpa menuntut balas. Dalam tutur halusnya, ia sering berkata, "Kerajaan yang hanya mengandalkan pedang akan hidup sebentar, tapi kerajaan yang bernafas dengan rasa akan hidup sepanjang zaman." Sejak saat itu, Mataram mulai dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena keteduhan dan karisma spiritualnya. Dan semua itu berawal dari seorang tua yang tak pernah mengejar kuasa, tapi menuntun kuasa agar tak kehilangan arah. Ki Juru Martani telah menyalakan api pertama di hati Mataram, api rasa. Dan dari sinilah babak baru kerajaan itu dimulai. Sebuah perjalanan batin yang akan menentukan apakah Mataram menjadi kerajaan bumi atau kerajaan yang diridai langit. Langit Mataram siang itu muram. Hujan rintik jatuh di atas atap pendopo, menetes perlahan ke tanah, seolah ikut menyimak percakapan dua manusia yang sedang menimbang nasib sebuah negeri. Ki Juru Martani duduk bersila. Di hadapannya, Senopati menunduk dalam diam. Suara gamelan dari kejauhan terdengar lirih. Namun di antara nada-nada itu terselip kegelisahan yang halus, tanda bahwa kedamaian Mataram belum sepenuhnya kokoh. "Nak Mas, kekuasaan itu bukan sekedar tahta dan wilayah. Ia adalah ujian terbesar dari langit. Banyak raja yang tumbuh dari keberanian, tapi sedikit yang tumbuh dari kebijaksanaan," ucap Ki Juru Martani dengan lembut. Senopati diam. Matanya menatap lantai pendopo, namun pikirannya melayang ke berbagai arah. Pada rakyat yang mulai tunduk, pada lawan-lawan yang dia menunggu celah, dan pada dirinya sendiri yang terus dibayangi tanya. Apakah ia sudah menjadi pemimpin yang sejati? Kemudian Ki Juru Martani melanjutkan. "Jangan kau kira musuh hanya datang dengan tombak dan pedang. Musuh sejati adalah kesombongan di dada penguasa. Dan kadang, tangan-tangan yang tampak setia justru yang perlahan menggoyahkan singgasana." Senopati menatap pamannya itu. Wajah Ki Juru tampak teduh, tapi sorot matanya tajam, seperti bisa menembus isi hati siapapun. Ia tahu ucapan itu bukan tanpa maksud. Ada bangsawan tua di barat yang masih menyimpan dendam pada Mataram. Ada pula beberapa bupati yang diam-diam menolak tunduk sepenuhnya. Namun, Ki Juru tak ingin Senopati menumpas mereka dengan pedang. "Nak Mas, air yang deras tak selalu harus melawan batu. Kadang cukup mengalir di sekitarnya hingga batu itu terkikis sendiri," ucap Ki Juru Martani. Senopati menarik napas panjang. Ia mulai paham. Pamannya tak sedang berbicara tentang politik semata, tapi tentang arah jiwa sebuah kerajaan. Bahwa Mataram tak boleh berdiri di atas ketakutan. Bahwa kekuasaan bukanlah warisan, melainkan amanah. Bahwa kekuatan sejati bukanlah pasukan, tapi keteguhan hati untuk berlaku adil.
Angin berhembus membawa bau tanah basah. Senopati menatap jauh ke arah sawah dan gunung, lalu berkata pelan, "Paman, kalau begitu, Mataram ini harus menjadi cermin bagi seluruh tanah Jawa, tempat di mana kekuasaan menyatu dengan kebijaksanaan." Ki Juru tersenyum samar. "Benar, Nak Mas, itulah Mataram yang sejati. Negeri yang berdiri bukan hanya di atas tanah, tapi di atas laku, tirakat, dan kesucian niat. Karena bila ruh Mataram lemah, maka runtuhlah semua tembok dan singgasana itu, sekalipun tampak megah di mata manusia." Malam itu, keputusan besar lahir tanpa teriakan, tanpa perang, tanpa darah. Tapi dari kesunyian pendapa itulah, arah spiritual dan politik Mataram mulai ditulis. Oleh dua manusia yang tak sekadar memerintah, tapi menata jiwa sebuah bangsa. Angin sore berembus lembut di dataran Prambanan. Ki Juru Martani berjalan perlahan di antara ladang dan rumah-rumah kayu rakyat. Ia tak lagi berbicara soal perang atau strategi. Baginya, peperangan sejati kini bukan melawan raja lain, tapi melawan kebodohan dan keserakahan hati manusia. Ia tahu, kemenangan Mataram tidak akan berarti apa-apa jika rakyatnya tidak memiliki arah jiwa. Karena tanpa kesadaran, kejayaan hanya akan melahirkan kesombongan baru. Rakyat Jawa harus punya ruh. Islam datang bukan untuk menggantikan tanah ini, tapi untuk menyucikannya, agar yang Jawa tetap Jawa, tapi mengenal Tuhannya, ujarnya suatu sore kepada para ulama dan sesepuh desa. Hari-hari berikutnya, Ki Juru Martani mulai berkeliling, dari pesisir utara hingga pedalaman selatan. Ia berbicara bukan dengan pedang, tapi dengan kata-kata dan teladan. Di setiap tempat, ia menyatukan ajaran Islam dengan laku Jawa. Tentang kesederhanaan, tentang keseimbangan, tentang rasa syukur atas hidup. Ia berkata, Islam tidak harus keras untuk menjadi kuat. Ia akan hidup lama bila tumbuh dari tanah ini, menyatu dengan jiwa rakyatnya. Dan dari ajaran itulah lahir ruh baru, Islam Mataram. Islam yang berpakaian Jawa, yang berbicara dengan tutur halus, yang memahami makna Sangkan Paraning Dumadi, bukan sebagai ajaran lama, melainkan jalan menuju pengenalan kepada Allah. Di setiap dusun, rakyat mulai meniru laku para pemimpin Mataram, tirakat, sedekah bumi, tahlilan, kenduri. Semuanya menjadi bentuk rasa syukur dan doa kepada Gusti Allah dengan cara yang tetap lembut dan membumi. Ki Juru Martani melihatnya dengan mata berkaca-kaca. Inilah yang ia harapkan, sebuah kerajaan yang bukan hanya berdaulat secara politik, tetapi juga berdaulat secara ruhani. Nah, rakyat ini seperti air, jangan dipaksa mengalir, cukup arahkan agar tidak keluar dari jalurnya. Itulah cara menjaga keseimbangan Jawa, katanya kepada seorang muridnya. Lalu, dalam pertemuan para ulama dan pemuka adat, Ki Juru Martani menegaskan arah spiritual Mataram. Mataram harus jadi payung, bukan pedang. Kita tidak boleh memerintah dengan ketakutan, tapi dengan welas asih. Dan siapapun yang hidup di bawah panji Mataram, hendaknya merasa damai, karena damai itulah wujud tertinggi iman. Kata-kata itu menjadi dasar bagi perjalanan spiritual Jawa berabad-abad kemudian. Ajaran ini melahirkan generasi baru, para wali, pujangga, dan ulama yang mengajarkan bahwa Islam dan Jawa bukan dua jalan yang berlawanan, melainkan dua sungai yang mengalir menuju samudra yang sama. Suatu sore di tepian sawah Mataram, langit berwarna tembaga, suara gamelan samar dari kejauhan, dan angin membawa aroma tanah basah. Ki Juru Martani duduk bersila di tepi pematang, menatap hamparan padi yang melambai. Beberapa santri dan petani tua datang menghampiri. Mereka tak bicara banyak, hanya duduk, menunggu kata-kata bijak yang mungkin terucap dari lelaki tua itu. Wahai anak-anakku, jangan biarkan Islam hanya berdiri di masjid. Biar ia tumbuh di ladang-ladangmu, di pasar,
di sawah, di rumah, di napasmu sendiri, ucap Juru Martani perlahan. Mereka terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menembus batin. Sebab yang ia maksud bukan syariat yang tampak, melainkan ruh Islam yang hidup dalam keseharian. Ia tahu, Mataram kini telah menjadi kerajaan besar. Rakyat patuh pada raja, hukum berjalan, masjid berdiri megah. Namun di balik kejayaan itu, Ki Juru Martani menangkap sesuatu yang halus, kesombongan yang mulai tumbuh di dada manusia, ambisi yang perlahan menggantikan keikhlasan, dan agama yang mulai dijadikan simbol kekuasaan. Maka, ia pun berpesan kepada para ulama dan pejabat Mataram, jangan biarkan agama menjadi alat kekuasaan. Biarlah kekuasaan tunduk pada agama. Dan agama, biarlah tetap menjadi jalan menuju Allah, bukan jalan menuju tahta. Sejak saat itu, Ki Juru Martani tak banyak terlihat di istana. Ia memilih berjalan dari dusun ke dusun, membaur bersama rakyat kecil, mengajarkan Islam lewat laku dan teladan. Ia menanamkan adab lebih dulu sebelum ilmu, menanamkan ikhlas sebelum ambisi, dan mengingatkan bahwa kemakmuran sejati bukan datang dari pajak atau hasil bumi, melainkan dari hati yang bersih dan masyarakat yang saling menolong. Baginya, kekuatan Mataram bukan di pasukannya, bukan di istananya yang megah, tetapi di hati rakyat yang sabar dan bersyukur. Ia berkata, kerajaan hanyalah wadah, tapi ruhnya adalah iman dan adab. Jika wadah pecah, tapi ruhnya tetap hidup, maka Mataram akan terus ada dalam jiwa anak cucumu. Pesan itu menyebar pelan, menjadi petuah turun-temurun. Bukan lewat tulisan, tapi lewat rasa yang diwariskan. Mataram tumbuh dengan wajah Jawa, tapi jiwanya Islam. Menjaga harmoni antara langit dan bumi, antara kekuasaan dan kerendahan hati. Dan itulah arah spiritual yang ditanamkan oleh Ki Juru Martani. Islam yang tidak berteriak, tetapi menembus jiwa. Islam yang tidak memerintah dengan pedang, tetapi dengan ketenangan. Islam yang hidup dalam keseharian, dalam kerja, dalam cinta, dalam diam. Senja turun di atas alun-alun Mataram. Langit jingga terbakar, dan suara kentongan dari kejauhan menandai pergantian waktu. Di pendopo yang sepi, Juru Martani duduk bersila. Di depannya, Panembahan Senopati berdiri diam, menatap jauh ke arah barat, ke arah di mana matahari tenggelam, seolah menyaksikan nasib Mataram yang baru lahir. Nak Mas, kerajaan telah berdiri. Rakyat tunduk, tanah subur, dan nama Mataram menggema di seluruh tanah Jawa. Ucap Ki Juru Martani perlahan, suaranya parau namun penuh wibawa. Panembahan Senopati menatap gurunya, namun tatapan itu bukan bahagia, melainkan cemas. Apa ini sudah akhir dari perjalanan kita, Paman? Ki Juru Martani tersenyum tipis. Tidak ada akhir bagi yang menempuh jalan kuasa. Yang ada hanyalah ujian yang berganti rupa, dari luar menjadi dari dalam. Angin sore berembus pelan membawa aroma tanah basah, suasana sunyi. Hanya detak jantung dan desir daun yang terdengar. Rakyat sekarang menatapmu bukan sekadar sebagai raja, tapi sebagai titisan harapan. Sebagai penjaga tatanan penuntun zaman. Namun ingat Nak Mas, makin tinggi gunung berdiri, makin panjang pula bayangan yang jatuh di bawahnya. Lanjut Ki Juru Martani, Panembahan Senopati terdiam. Kata-kata itu menancap seperti doa sekaligus peringatan. Bayangan istana tampak memanjang di halaman pendopo,
melintasi tanah, menyentuh kakinya sendiri. Di wajah Panembahan Senopati, guratan muda berubah menjadi tanda kebimbangan. Ia tahu Mataram telah lahir dengan restu, namun juga dengan darah dan air mata. Ia tahu kekuasaan adalah anugerah, tapi juga jebakan. Apakah Mataram akan abadi, Paman? Tanyanya perlahan. Ki Juru Martani menatap langit. Tidak ada yang abadi, Nak Mas. Bahkan langit pun bisa berubah warna. Yang abadi hanyalah niat dan doa orang-orang yang tulus menjaga tanah ini. Senja pun redup. Rembulan muncul di ufuk timur, menyingkap bayangan panjang istana yang kini menyatu dengan gelap malam. Juru Martani memejamkan mata. Dalam batinnya, ia melihat masa depan peperangan, pengkhianatan, dan raja-raja yang akan lahir dari rahim Mataram. Semua akan datang, cepat atau lambat. Lalu ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Namas, yang paling berat bukan mendirikan kerajaan, tapi menjaga jiwanya agar tak ditelan bayangan kekuasaan itu sendiri. Panembahan Senopati menatap gurunya, tapi tak mampu menjawab. Hanya suara serangga malam yang terdengar, seolah ikut menyimpan rahasia. Dan malam itu, Mataram benar-benar sunyi. Seperti tengah menarik napas panjang sebelum badai sejarah datang menghampiri. Setiap kerajaan lahir dari cita-cita besar, tapi bertahan karena kebijaksanaan orang-orang yang berani menjaga jiwanya. Juru Martani telah menanam akar bagi Mataram, bukan dengan pedang, tapi dengan kebijaksanaan dan laku batin. Kini, warisan itu tinggal kita jaga, agar ruh Mataram, ruh keislaman dan kejawaan yang seimbang, tidak hilang ditelan zaman. Jika kisah ini membuatmu merenung, tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di video-video berikutnya, kita akan membuka kembali lembaran-lembaran tersembunyi dari sejarah besar Nusantara dan rahasia spiritual para leluhur Jawa. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.